teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu IP address dan subnetting. Nah, di sini kita akan mempelajari 9 materi, yaitu subnetting prefix, soal-soal subnetting, IP public dan IP private, konsep switch dan router, praktik switch, dan juga praktik router. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu subnetting prefix. Nah, untuk IP address itu ada dua ya teman-teman, ada IP versi 4 dan juga IP versi 6. Dan di sini yang kita bahas yaitu yang IP versi 4 terlebih dahulu. Nah, untuk yang IP versi 4 ini memiliki 32 bit. Nah, dan memiliki 4 oktet yaitu x.x.x.x. Nah, yang mana tiap x-nya itu adalah angka mulai dari 0 sampai 255. Nah, untuk contoh IP-nya di sini misalkan yaitu 192.168.1.1/24. Nah, kalian bebas untuk menentukan IP-nya, yang penting tidak melebihi 255 dan tidak kurang dari 0. Dan untuk penulisan IP address yang benar itu harus menggunakan /24. Nah, /24 ini adalah prefix. Dan prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, dan untuk menentukan total IP ini kita akan belajar yang namanya subnetting. Nah, di subnetting ini kita akan mencari yang namanya total IP subnet mask tanya subnetting, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Oke, langsung saja kita ke caranya ya teman-teman. Nah, untuk mencari total IP di sini adalah rumusnya 32 dikurangi prefix. Nah, di sini contohnya adalah 32 kurangi 24 sama dengan 8. Nah, kemudian 8-nya kita jadikan pangkat yaitu 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, 256 ini adalah total dari 0 sampai 255. Jadi, itulah total IP yang bisa dipakai pada /24. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu subnetting soal 1. Nah, jadi teman-teman, pada Cisco dia itu konfigurasinya menggunakan subnet mask. Dan untuk di Winbox dia konfigurasinya menggunakan prefix. Dan kemudian di Windows sendiri itu dia juga menggunakan subnet mask ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk subnet mask dan prefix itu dia sama ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita langsung ke rumusnya. Nah, untuk rumusnya yaitu 256 sama dengan 0. Nah, dari 0 sampai 255 dari 2 pangkat 8 yaitu 256. Nah, untuk penulisannya yaitu 255.0. Nah, kemudian untuk IP network yaitu IP awal yang dimulai dari 0 ya teman-teman. Nah, kemudian IP broadcastnya yaitu 255. Nah, yang mana 255 ini itu dari 256 dikurangi 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mencari IP range di sini rumusnya yaitu setelah IP network yaitu 1 dan sebelum IP broadcast yaitu 254. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu subnetting soal 2. Oke, di sini soalnya yaitu di sini terdapat IP 172.168.5.1/26. Nah, di sini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Nah, langsung saja kita cari total IP-nya, yaitu rumusnya 32 dikurangi prefix. Nah, jadi di sini prefixnya adalah 26 ya teman-teman. 32 dikurangi 26 itu 6. Nah, kemudian 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kemudian selanjutnya kita akan mencari subnet masknya. Nah, di sini kita ketikkan 256 dikurangi total IP-nya yaitu 64 sama dengan 192. Nah, di sini kita bisa tuliskan yaitu 255 jadi 192. Nah, kemudian IP networknya yaitu dimulai dari awal yaitu 0. Nah, kemudian untuk IP broadcastnya yaitu 64 dikurangi 1 yaitu 63. Kemudian untuk IP range-nya yaitu setelah IP network yaitu 1 dan sebelum IP broadcast yaitu 62. Nah, perlu kalian ketahui IP network dan juga IP broadcast itu tidak bisa dipakai ya. Nah, jadi yang bisa dipakai hanya IP range.
Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu subnetting soal 3. Nah di sini misalkan terdapat IP yaitu 10.10.10.50/27. Nah di sini kita akan mencari total IP-nya terlebih dahulu, yaitu 32 dikurangi prefixnya yaitu 27 sama dengan 5. Nah 5 ini kita jadikan pangkat. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke, selanjutnya kita mencari subnet masknya yaitu 256 dikurangi total IP-nya yaitu 32. Hasilnya yaitu 224. Jadi kita bisa tuliskan di sini yaitu 255.254. Nah, kemudian IP networknya yaitu 0 dan IP broadcast-nya yaitu 32 dikurangi 1 itu 31 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk IP broadcast-nya yaitu 32 dikurangi 1 hasilnya 31, dan untuk IP range-nya yaitu dari 1 sampai 30. Nah, teman-teman, pada soal yang IP-nya 10.10.10.50/27 itu padahal yang kita subnetting itu pada prefix-nya /27 hanya sampai IP 32. Nah, maka ini dinamakan istilah block subnet. Jadi block subnet adalah lanjutan dari IP selanjutnya atau block subnet yang kedua. Nah, berarti di sini untuk IP network-nya yaitu 32. Nah, kemudian agar mencapai IP 50, maka 32 ini kita tambahkan lagi 32 dan hasilnya menjadi 64. Nah, kemudian untuk IP broadcast-nya berarti 64 dikurangi 1 yaitu 63. Dan jadi IP 50 itu sudah masuk ke dalam blok subnet. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi yang kelima yaitu IP public dan IP private. Nah, jadi IP public adalah IP yang dapat diakses oleh semua orang dimanapun dia berada. Nah, contohnya di sini adalah facebook.com. Dia memiliki IP yaitu 10.10.10. Kemudian di sini juga ada google.com. Dia memiliki IP yaitu 8.8.8. Nah, facebook.com dan juga google.com ini merupakan contoh dari IP public. Nah, kemudian nanti juga IP private. Nah, IP private merupakan IP yang tidak bisa diakses dari mana saja. Seperti namanya yaitu private. Jadi hanya bisa diakses oleh device yang memiliki hak akses. Nah, misalkan di sini contohnya 192.168.10.10.1. Nah, ini merupakan IP private ya teman-teman, dan dia hanya bisa diakses satu device saja. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam yaitu konsep switch dan router. Nah, jadi untuk switch sendiri yaitu pengertiannya menghubungkan device-device dalam blok subnet. Nah, misalkan di sini contohnya kita punya PC1 yang terhubung dengan kopel, lalu di tengahnya terdapat switch, dan kemudian switch ini terhubung ke PC2 dan di bawahnya terdapat PC3. Nah, jadi PC1 terhubung ke switch terhubung ke PC2 dan untuk PC3-nya dia menggunakan kabel UTP. Nah, oke, kemudian untuk konsep switch sendiri itu misalkan di sini PC1 IP-nya yaitu 192.168.1.1, kemudian yang PC2 IP-nya yaitu 192.168.1.2 dan PC3-nya IP-nya 192.168.1.3. Nah, kemudian di sini misalkan untuk slice-nya saya akan berikan 192.168.1.0/27 IP yang bisa dipakai. Nah, kemudian untuk router sendiri dia menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, di sini kita kopikan yang switch tadi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian bisa tambahkan router yang akan terhubung ke PC4 dengan IP 192.168.1.70. Nah, karena sudah beda blok subnetnya, jadi seperti inilah konsep dari switch dan router. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-7 yaitu praktik switch bagian 1. Nah, di sini kita langsung saja. Nah, di sini saya akan menambahkan 2 PC ya teman-teman. Kemudian saya juga akan menambahkan switch di sini. Kalian bebas mau switch yang mana. Di sini saya yang pojok saja. Nah, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel. Kita sambungkan dari PC ke switch, kemudian yang PC kedua juga. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan IP-nya pada PC1. Kalian bisa klik PC satunya, kemudian kita ke menu desktop, kemudian kalian pilih yang IP configuration. Nah, untuk yang IPv4 ini
kita isikan yaitu IP-nya 10.10.10.10.255. Salah jujur, salah. Nah, kita isikan IP-nya yaitu 10.10.10.10, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Nah, kemudian kita juga setting pada PC 2-nya ya teman-teman. Kita klik lalu ke IP configuration dan IP-nya kita isikan yaitu 10.10.10.11, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Oke, sudah kita konfigurasi IP-nya semua ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke PC 1 dan kita ke command prompt, kita coba ping IP dari PC 2-nya. Kita ping 10.10.10.11. Nah, maka dia bisa ya teman-teman. Nah, selain dengan cara testing, kalian bisa juga menggunakan cara ini. Nah, kalian klik logo surat, kemudian kalian taruh di PC 1 dan juga PC 2-nya. Nah, maka di sini dia sudah berhasil ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu praktik switch bagian 2. Oke teman-teman, kita lanjutkan praktiknya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menambahkan topologi baru yang dimana ini seolah-olah berada pada ruangan yang berbeda. Oke, kemudian kita setting IP-nya di PC-nya. Kita berikan IP 10.10.10.34. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Nah, selanjutnya kita close saja. Kemudian kita lanjut ke VPC yang keempat ya teman-teman. Kita setting IP-nya, IP configuration. Kemudian di sini kita isikan 10.10.10.35. Nah, kemudian subnet masknya yaitu 255.24. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan PC yang kelima. IP-nya kita berikan 10.10.10.36. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Oke, kemudian kita bisa tes dengan surat ya teman-teman. Nah, di sini dia successful ya. Selanjutnya kita juga coba dari VPC 4 ke VPC 5. Kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu praktik router. Nah, di sini kalian bisa tambahkan routernya yang 2811 ya teman-teman. Kemudian kita letakkan di tengah antara dua topologi. Kemudian kita sambungkan dengan kabelnya. Kita klik ke switch, dari switch ke router, kemudian dari router ke switch. Nah, kemudian kita konfigurasikan di routernya. Kita klik bagian config, lalu di interface pada bagian fasternet 0/0 yang ini mengarah ke switch sebelah kiri. Nah, di bagian fasternet 0/0 di sini kita nyalakan tombol on-nya terlebih dahulu. Kemudian di fasternet 0/1 yang mengarah ke topologi yang kanan kita juga on kan. Nah, kemudian kita konfigurasikan IP-nya. Nah, untuk yang switch sebelah kiri atau fasternet 0/0 kita berikan IP yaitu 10.10.10.1, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.254. Kemudian yang switch kedua atau fasternet 0/1 kita berikan IP 10.10.10.33. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasikan gateway-nya. Kita mulai dari PC 1. Nah, di sini default gateway-nya kita ganti menjadi 10.10.10.1. Kemudian yang PC 2 kita juga ganti default gateway-nya menjadi 10.10.10.1. Nah, kemudian pada bagian topologi kedua kita juga ganti default gateway-nya. Sini kita ganti menjadi 10.10.10.34. Nah, kemudian di PC 4-nya kita konfigurasikan default gateway-nya yaitu menjadi 10.10.10.33. Kemudian di VPC 5 juga sama, kita konfigurasikan 10.10.33. Kemudian kita lakukan testing dengan cara kita akan mengirimkan surat dari PC 1 ke PC 5. Nah, dia successfully ya teman-teman. Sekian video pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah.